Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas soal pengetahuan kuantitatif tryout yang kemarin. Oke, bagi yang belum mengerjakan tryoutnya, karena ini ngebahas soal tryout, akan lebih bagus kalau kalian kerjakan dulu tryoutnya. Link buat ngerjakan tryoutnya ada di deskripsi video ini. Oke, kalau mau download soalnya juga bisa, linknya juga ada di deskripsi bawah. Kalau udah selesai ngerjakan soalnya, mau ngerjakannya secara online atau ngerjakan sendiri di kertas, baru nonton video ini. Akan lebih efektif belajarnya kalau seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 1. Untuk sembarang bilangan real A, B, C, berlaku katanya yang pertama, A kuadrat kali B pangkat 5 kali C pangkat 4 nilainya kecil dari 0. Kemudian B kali C besar dari 0. A kali C kecil dari 0. Pernyataan mana yang benar di antara 5 pernyataan ini? Kelima-limanya berupa operasi yang isinya A, B, atau C. Oke, atau tiga-tiganya. Ada yang pakai pangkat, ada yang perkalian, ada yang pembagian. Nah, karena ini semuanya kecil 0, besar 0, kecil 0, besar 0, kita menentukan apakah dia bernilai positif atau negatif. Kecil dari 0 berarti negatif, besar dari 0 berarti positif. Maka untuk mengetahui setiap operasi ini bernilai positif atau negatif, kita harus tahu A, B, C ini masing-masingnya positif atau negatif. Kalau kita tahu nilai A, B, atau C tandanya positif atau negatif, maka hasil operasi ini ya kita bisa tahu apakah kecil dari 0 atau besar dari 0. Oke? Nah, sebelum kita ngebahas ini, kita bahas dulu dasarnya. Oke? Kita mulai dari perkalian. Kalau kita punya bilangan positif dikali bilangan positif, maka hasilnya pasti positif. Oke? Kalau kita punya bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kalau bilangan negatif kali bilangan negatif, ini kali ya semuanya, itu hasilnya adalah positif. Ini standar yang pertama, yang harus benar-benar kita pahami. Yang kedua, karena ini ada perpangkatannya, kalau kita punya bilangan positif dipangkatkan N, maka hasilnya pasti positif. N-nya terserah mau genap atau mau ganjil, selama ya hasilnya pasti positif. Mau N-nya pecahan, kalau pecahan nggak mungkin bilang negatif ya. Kalau seandainya N-nya negatif pun, maka hasilnya pasti positif. Positif pangkat berapapun hasilnya pasti positif. Tapi kalau negatif, kita pangkatkan N, maka nilainya bisa positif, bisa negatif. Negatif pangkat N akan bernilai positif jika N-nya genap. Oke, kalau N-nya genap, maka bilangan negatif yang dipangkatkan genap hasilnya positif. Nah, dia bernilai negatif kalau N-nya ganjil. Oke, ini ilmu umum sebenarnya. Misalkan kayak gini, min 2 kalau dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah positif 4. Tapi kalau min 2 dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah negatif 8. Kalau pangkat genap dia jadi positif, kalau pangkat ganjil dia jadi negatif. Oke? Ini intinya untuk menyelesaikan soal ini. Nah, dari mana kita bisa tahu A, B, atau C itu tandanya positif atau negatif? Kita mulai dari yang perpangkatan ini, karena ini yang ya ada beberapa yang kita bisa tahu nilainya pasti positif atau negatif. Yang pertama ini, A kuadrat. Setiap bilangan yang pangkatnya genap, ini pangkatnya genap kan, pasti nilainya positif. Oke? Bilangan positif pangkat genap, ya pasti positif. Karena bilangan positif pangkat berapapun hasilnya selalu positif. Bilangan negatif pangkat genap, maka hasilnya positif. Jika N genap ya. Berarti A kuadrat ini pasti positif. Terserah A-nya mau positif atau negatif, tapi A kuadrat itu nilainya pasti positif. C pangkat 4 karena dia bilangan genap pangkatnya, maka setiap angka dipangkatkan genap pasti hasilnya positif. Oke? Positif kali B pangkat 5, maka kita positif kali positif jadinya positif. Kali B pangkat 5, maka jadinya ya B pangkat 5 itu kecil dari 0. Agar hasil perkalian ini jadi negatif, kecil dari 0 berarti negatif kan? Positif kali positif, positif. Biar hasilnya negatif, maka positif itu harus dikalikan sama negatif. Jadi B pangkat 5 itu adalah bilangan negatif. Kita tulis saja di sini, negatif. B pangkat 5 adalah bilangan negatif. Oke, kapan hasil perpangkatan bernilai negatif? Ketika ada bilangan negatif dipangkatkan ganjil. Pangkatnya ganjil, berarti otomatis B-nya itu adalah bilangan negatif. Oke?
Bilangan negatif pangkat ganjil hasilnya adalah negatif. Bilangan negatif pangkat n akan bernilai negatif jika n-nya ganjil. Oke? Nah, kalau b-nya negatif, masuk ke sini. B-nya negatif. Negatif kali C hasilnya besar dari 0. Besar dari 0 berarti positif kan? Maka biar dia positif, otomatis C-nya juga harus negatif. Negatif kali negatif hasilnya besar dari 0 atau positif. Nih, oke? Karena C-nya negatif, otomatis A dikali C, C-nya negatif. Karena ini katanya kecil dari 0. Kecil dari 0 berarti hasilnya negatif kan? A dikali C, A dikali bilangan negatif, hasilnya negatif. Berarti otomatis A-nya adalah bilangan positif. Positif kali negatif yang hasilnya negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Oke? Berarti kalau kita simpulkan, A itu bilangan positif, B itu bilangan negatif, nih, dan C juga bilangan negatif. Sehingga ketika kita nyari A, B, C. A itu positif, B negatif, C negatif. Positif kali negatif harusnya positif. Besar dari 0 harusnya. Berarti yang A ini salah. Oke? Sekarang yang B. Pilihan yang B adalah B kali C per A. B itu negatif, C itu juga negatif. Negatif kali negatif, positif. Oke? Dibagi A juga positif. Positif bagi positif harusnya positif nilainya. Besar dari 0. Yang B salah, katanya kecil dari 0. Oke? Sekarang yang C. A kali B besar dari 0. A itu positif, B itu negatif. Positif kali negatif harusnya negatif. Oke? Di sini bilangnya besar dari 0, berarti salah. Harusnya dia kecil dari 0. Oke? Positif kali negatif harusnya kecil dari 0, karena hasilnya adalah negatif. Berarti yang C juga salah. A kuadrat kali C pangkat 3 ya sekarang. A kuadrat C pangkat 3. A kuadrat, A itu positif. Positif dikuadratkan, ya positif hasilnya. C pangkat 3. C itu negatif. Bilangan negatif dipangkatkan 3. 3 ini ganjil. Bilangan negatif pangkat ganjil, hasilnya negatif. Positif kali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Oke? Atau kecil dari 0. Ini yang D katanya A kuadrat C pangkat 3 kecil dari 0. Iya benar, kecil dari 0 berarti negatif. Nih. Oke? Lanjut. Soal nomor 2. Operasi bintang didefinisikan sebagai A bintang B sama dengan AB per A tambah B. Maka 2 bintang 3 bintang 1. Ini gampang soalnya. Kita hanya ikuti rumusnya saja. Oke? Yang mana yang kerjakan dulu? 3 bintang 1 dulu. Apa arti 3 bintang 1? 3 bintang 1 sesuai rumusnya berarti 3 kali 1 per 3 tambah 1. AB per A tambah B. Berarti 3 per 4. Oke? Karena kita tahu nilai 3 bintang 1 yang dalam kurung ini, maka ini sama aja dengan 2 bintang 3 per 4. Gara-gara 3 bintang 1 nilainya adalah 3 per 4. Terus apa arti 2 bintang 3 per 4? Ya masukkan ke rumus ini lagi. 2 kali 3 per 4 dibagi sama 2 tambah 3 per 4. Oke? Yang di atas kalikan jadi berapa? 6 per 4. Yang di bawah 2 ini kan kalau mau ditambah 3 per 4 harus samakan penyebutnya dulu. Oke? 2 ini sama aja dengan 8 per 4. 8 per 4 tambah 3 per 4, 11 per 4. Karena sama-sama per 4, maka 4-nya penyebutnya boleh kita coret. Sehingga jadi berapa? 6 per 11. Jadi jawabannya adalah C. Oke? Lanjut. Kemarin perbandingan uang Ambar dan Nabila adalah 2:1. Nah, ini yang masih banyak yang salah yang jawab di tryout kemarin. Perbandingan uang Ambar dan Nabila adalah 2:1. Ini kemarin. Hari ini Ambar memberikan uang sejumlah 100.000 kepada Nabila, sehingga perbandingan uang Ambar dan Nabila menjadi 1:3. Kita punya dua kondisi di sini. Yang pertama kemarin. Kemarin anggap uang Ambar itu adalah A misalkan. Oke, uang Nabila adalah N kemarin. Perbandingannya 2:1. Berarti A per N itu sama dengan 2/1. Akan lebih mudah kalau perbandingan itu kita tulis dalam bentuk per. Kali silang jadi apa? 1 kali A, N kali 2, 2N. Jadi A sama dengan 2N. Kita simpan. Terus hari ini Nabila, si Ambar
memberikan 100.000 uangnya kepada Nabila. Dari Ambar, dia kasih 100.000 kepada Nabila. Maka apa yang terjadi pada uang Ambar? Berkurang uangnya. Kalau tadi awalnya uangnya A, ketika dia kasih 100.000 ke Nabila, maka uangnya bukan lagi A, tapi A kurang 100.000. Oke? Uang Nabila yang awalnya N, karena nerima 100.000 dari Ambar, maka uang Nabila sekarang jadi berapa? N tambah 100.000. Oke, kita tulis saja 100 nanti. Nah, katanya perbandingannya 1:3. Perbandingan yang mana? Ya, perbandingan yang dua ini. Oke, bukan lagi A banding N, tapi A kurang 100 yang dibanding sama N tambah 100. Itu yang perbandingannya 1:3. Nah, yang di sini yang sering salah. Oke? Ini kalau kita kali silang, 3 kalikan ke sana. 3A kurang 100 sama dengan N tambah 100 kali 1, N tambah 100. Kalau seandainya A-nya kita ganti, oke? Kita substitusi nilai A. Substitusi. Kalau diganti A-nya jadi 2N, berarti kalau 3A jadi berapa? A itu 2N. Kalau 3A tinggal dikali 3, jadi 6N. Kurang 100 sama dengan N tambah 100. Oke? Kok 100? 3 kali 100, 300 ya? Hampir aja salah. Berarti ini 6N kurang 300 sama dengan N tambah 100. Pindahkan N-nya ke kiri, jadi 6N kurang N, 5N. Pindahkan min 300 ke kanan, jadi tambah 300. Sehingga yang kanan jadi 400. Berarti kalau N saja, kita bagi 5, 400 bagi 5, 80.000. Oke? Kalau N-nya 80.000, berarti A-nya berapa? A itu nilainya 2N. Berarti 160.000. Nah, hati-hati. Yang ditanya itu uang Ambar sekarang. Sekarang, uang Ambar itu berapa? Yang ini, A kurang 100.000. Uang Ambar adalah A kurang 100.000. Karena A-nya 160.000, kurangnya 100.000, maka jadi berapa? 60.000. Maka jawabannya adalah E. Oke? Lanjut. Nomor 4. Perhatikan daerah gambar berikut. Daerah yang diarsir itu himpunan apa? Sekarang coba lihat ini. Perhatikan. Daerah yang diarsir, kalau seandainya udah expert, udah bisa langsung, akan lebih bagus. Perhatikan yang diarsir. Yang diarsirnya masuk ke dalam mana? Ada di dalam C. Oke? Tapi tidak semua C yang diarsir. Yang diarsir adalah C yang nggak masuk ke dalam bagian A. Ini kalau kita gambar ulang. Ini A. Oke. Terus ini C. Yang diarsir itu yang berada di dalam C, tapi tidak di dalam A. Yang B gimana? Ya, yang B nggak ngaruh kalau di sini. Karena gambarnya sama aja kayak gini. Ada atau tidaknya B, maka yang diarsir tetap yang ini. Nih. Oke. C, ini A. Daerah yang diarsir adalah daerah C tanpa A. C tanpa A. Atau boleh juga kita tulis daerah yang masuk ke dalam C tapi nggak masuk ke dalam A. Oke? Daerah C yang tidak termasuk ke dalam A. Yang tidak termasuk ke dalam A. Oke? Kalau dibuat dalam persamaan, apa artinya daerah C yang nggak termasuk ke dalam A? Ya C kurang A. Maka jawabannya mana? B jawabannya. Oke? Terus gimana dengan B-nya? Ya B-nya nggak ngaruh apa-apa. Nggak ada B, nggak ada B, yang diarsir tetap itu. Oke? Daerah C yang nggak termasuk ke dalam A atau C kurang A. Oke? Nah, terus gimana dengan yang lainnya? Kita coba gambar satu-satu. Oke? Kalau nggak bisa langsung, maka kemungkinan kalian ngejawabnya adalah dengan cara gambar satu-satu. Tapi itu jadi lama. Biar bisa gambar langsung gimana? Banyak-banyak latihan. Oke? Pahami benar-benar apa pengertian dari C kurang A kurang C, A irisan B, atau A gabung B. Oke? Nah, kita gambar dulu biar lebih paham. Yang A irisan B irisan C. Apa arti irisan? Irisan berarti daerah yang termasuk ke dalam A sekaligus B kalau A irisan B. Oke? Terus kalau B irisan C berarti yang masuk ke dalam B sekaligus C. Karena ketiga-tiganya irisan, maka ini berarti daerah yang masuk ke daerah A yang sekaligus daerah B,
kemudian juga sekaligus daerah C. Artinya daerah yang menjadi daerah tiga-tiganya. Masuk ke dalam tiga-tiganya. Berarti yang ini. Ini daerah yang masuk ke ketiga-tiganya. Dia berada di dalam B, berada di dalam A, sekaligus berada di dalam C. Ini yang kita sebut sebagai A irisan B irisan C. Yang tengah-tengah ini. Oke? Terus yang B. C kurang A udah tadi ya. Ini gambar C kurang A. Terus yang C. C dikurangi sama A gabung B. Oke. C dikurangi sama A gabung B. Apa arti A gabung B? Ya, gabungan A sama B. Seluruh daerah A digabung sama seluruh daerah B. Kalau C dikurang A gabung B, artinya daerah C yang tidak masuk ke dalam gabungannya A sama B. Oke? Gabungan A sama B yang mana? Ya, kalau nggak ini A, ini B, maka gabungan A sama B adalah seluruh daerah yang berada di dalam A yang digabung sama B. Oke, yang ini. Ini A gabung B. Terus kalau C kurang A gabung B, ya daerah C yang nggak masuk ke dalam gabungan A sama B. Berarti yang mana daerah C yang nggak masuk ke dalam gabungan A sama B? Yang ini berarti. Inilah daerah C yang nggak termasuk ke dalam gabungan A sama B. Itu artinya C kurang A gabung B. Kalau C kurang A, daerah C yang nggak termasuk ke dalam A. Kalau ini, daerah C yang nggak termasuk ke dalam gabungan A sama B. Oke? Jadi ini jawabannya. Kalau yang C, ini gambarnya. Terus yang D. A gabung B gabung C dikurangi sama A irisan B. Oke. Ini A, ini B, ini C. Apa arti A gabung B gabung C? Seluruhnya. Seluruh A gabungkan sama seluruh B, gabungan sama seluruh C. Berarti semuanya kita arsir. Kalau cuma ini saja. Ketika dikurangi sama A kurang B, kurang itu berarti kecuali yang ini. Yang ini yang nggak masuk berarti. A gabung B gabung C, tapi nggak masuk A irisan B. Yang mana A irisan B yang ini? Jadi gabungkan semua A, B, dan C, tapi jangan masukkan A irisan B. Itu artinya ini. Pokok kurang itu berarti nggak masuk, jangan masukkan. Oke? Maka jawaban yang mana? Ya, kecuali yang ini. Berarti yang ini. Oke. Ini yang A-nya, kecuali irisan A sama B. Ini yang B-nya. Ingat, A irisan B yang kita masukkan, karena kurang sama A irisan B, berarti A nggak masuk. Dan ini adalah C-nya. Oke. Jadi gabungan seluruhnya, kecuali A irisan B. Gabungan AB sama C, kecuali A irisan B. Oke, itu arti dari ini. Sekarang yang E. Nah, di antara siswa-siswa yang Kak suruh gambar salah satu, yang bagian E yang banyak salah, bukan banyak, hampir nggak ada yang benar. Yang bagian E ini, A irisan B komplemen irisan C. Coba kalian pause dulu video ini, lalu coba gambar, bisa nggak gambar untuk yang E ini? Oke? Beneran, pause dulu biar sekalian latihan. Udah bisa atau belum? Oke? Nah, sekarang kita bahas. Ini kita geser dulu ke sebelah biar lebih lapang. Oke. A, ini A. Terus ini B. Kemudian ini C. Apa arti komplemen? A irisan B komplemen artinya yang tak termasuk. Komplemen itu artinya nggak termasuk. Jadi selain A irisan B, seluruhnya kecuali A irisan B. Itu kita sebut dengan komplemen. Oke? Terus gimana biar mudahnya? Kalau agak sulit menentukannya, kita kasih nomor. Sekarang bisa kita kasih nomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita punya 7 bagian daerah di sini. Oke? Kita lihat satu-satu. Apa arti A irisan B? A irisan B berarti yang masuk ke dalam A sekaligus B. Ini A, ini B. Daerah mana yang termasuk ke dalam A dan B? 2 sama 3. Berarti 2 sama 3. Oke? A irisan B. Kemudian, kalau A irisan B komplemen. Komplemen artinya selain. Jadi selain 2 sama 3. Selain 2 sama 3 berarti berapa aja? 1, 4,
5, 6, 7. Ini A kurang B, A irisan B komplemen. Oke? Irisan C. Tulis saja C dulu. C itu yang mana? C itu yang di dalam lingkaran C. 3, 4, 6, 7. Oke. Nah, kalau kita punya A irisan B komplemen, diiris lagi sama C, berarti irisan antara dua ini, A irisan B komplemen yang ini sama ini. Irisan itu artinya yang sama. Angka berapa yang sama antara yang di atas sama yang di bawah ini? Sama-sama ada 4, 6, 7. 4, 6, 7. Berarti A irisan B irisan komplemen, A irisan B komplemen, irisan C, yang sama di antara dua ini. Angka 4, angka 6 sama angka 7. 4, 6, 7. Berarti daerah yang diarsir ya daerah 4, 6 sama 7. Ini 4-nya. Ini 6-nya. Ini 7-nya. Oke? Ini cara lain untuk menentukan daerah pada himpunan. Kalau seandainya agak sedikit kesulitan dalam menentukan daerah mana yang harusnya kita arsir. Oke? Bisa pakai angka-angka seperti ini. Lebih gampang nanti jadinya, tapi emang agak sedikit lebih lama dibandingkan cara langsung lihat gambar. Kalau udah expert, udah ahli lah, bisa lihat langsung. Tapi kalau enggak, bisa pakai nomor-nomor seperti ini. Oke? Lanjut. Soal berikutnya, nomor 5. Diketahui jajaran genjang ABCD dengan AB 10. Titik Q terletak pada garis CD, sedangkan titik P berada di garis diagonal BD dan merupakan titik potong garis BD dan AQ sehingga BP sama dengan 2DP. Panjang DQ adalah. Oke, untuk setiap soal-soal kayak gini, ya cara kita menjawabnya, ya kita harus gambar dulu. Oke? Kita gambar jajaran genjang ABCD. Anggap nih jajaran genjangnya. Oke, geser dulu. Kita geser jajaran genjangnya. Sini kita perbesar dulu. Oke, biar jelas. Perbesar lagi, sip. Mau besar lagi? Enggak, cukup. Oke. Nah, sekarang coba. Tunggu, kita buat lebih tinggi lah. Nah. Oke. Perbesar lagi. Up, dah. Nah, katanya ini adalah jajaran genjang A, B, C, D. Panjang AB 10 cm. Berarti DC juga 10 cm. Titik Q terletak pada garis CD. Nggak dikasih tahu. Q-nya ada di bagian mananya, nggak dikasih tahu. Oke? Kita nggak anggap aja Q-nya ada di ambil aja lah tengah-tengah ini. Meskipun ya sebenarnya nggak tengah-tengah. Nggak tahu kita tengah-tengah atau enggaknya. Ya biar gampang gambarnya kita ambil sini. Ini Q. Oke? Lalu kemudian titik P berada di garis diagonal BD. Diagonal BD. Kita gambar diagonal BD-nya dulu. Diagonal BD. Kita gambar diagonal BD. Mudah-mudahan lurus gambarnya. Oke, itu diagonal BD. Anggap itu dari B ke D ya, meskipun berlebih dikit. Terus kemudian dan merupakan titik potong BD sama AQ. Oh, berarti AQ-nya juga harus digaris. A ke Q kita garis juga. A ke Q kita garis. Ini A, Niki kita garis. Oke. Aki kita garis. Nah, titik potongnya ini kita sebut sebagai titik P. Oke. Terus dikasih tahu, BP itu sama dengan 2 kalinya DP. BP lebih panjang dari DP. Ya, digambar ya. Dan katanya ini 2 kali. BP-nya 2 kali DP. Nah, kalau BP 2 kali DP, jangan pernah tulis ini 2, ini 1. Karena kita nggak tahu, ini 2 cm, bisa ini 4, ini 2, bisa 6, ini 3, bisa ini 8, dan ini 4. Pokoknya 2 kalinya dibandingkan DP. Maka karena kita nggak tahu, tulis ini 2X, dan ini X. Oke? Kemudian katanya, berapa panjang DQ? Oke, gimana cara mencari DQ? Dari D ke Q. Kita punya 2 buah segitiga yang kongruen di sini. Oke? 2 buah segitiga yang kongruen. Kekongruenan segitiga. Kekongruenan segitiga. Ini berkaitan sama kekongruenan segitiga. Kau udah bikin video kekongruenan belum ya? Belum kayaknya. Baru sudut sama luas.
Kongruenan belum, nanti. Insya Allah besok lah kita buat soal-soal kekongruenan, kita bahas videonya. Nah, apa itu kekongruenan segitiga? Segitiga yang kongruen adalah dua buah segitiga yang punya sudut-sudut yang sama. Ada segitiga nih, yang kecil. Terus ada segitiga yang besar. Selama dia punya sudut-sudut yang sama nilainya, maka dua segitiga ini kita sebut kongruen. Misalkan sudut ini sudut A, ini juga A ternyata. Ini sudutnya B, ini juga B. Dan ini sudutnya C, ternyata ini juga C. Maka dua segitiga ini kita sebut segitiga yang kongruen. Nah, kalau dia udah pasti kongruen, sudut-sudutnya udah sama, maka kita bisa bandingkan sisi-sisinya. Oke, misalkan ini sisinya X, Y, Z. Terus ini sisinya adalah P, Q, R. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian, kita bandingkan nanti nilainya sama besar. X itu di depan sudutnya B. Depan sudut B itulah sisi X. Di sini, depan sudut B-nya adalah sisi P. Berarti X per P sama dengan, kalau Q depan A kan, kalau ini apa tadi? Y ya. Y depan A. Berarti Y per, yang di sini Q yang depan A. Y per Q. Dan sama juga dengan Z itu depan C. Dibagi sama yang depan C di sini adalah R. Berarti Z per R. Ini yang kita sebut dengan kekongruenan. Oke? Sifat kekongruenan pada segitiga, ketika ketiga sudutnya sama, maka sisi-sisi yang bersesuaian ketika dibandingkan, nilainya sama semua. Oke? Nah, di sini ada nggak segitiga kongruen? Ada. Segitiga ABP dengan segitiga PDQ. PAB, segitiga PAB kongruen dengan segitiga PDQ. Kenapa kita pastikan dia kongruen? Gara-gara sudutnya besarnya sama. Kalau ini sudutnya A misalkan, maka sudut yang mana yang A lagi? Yang ini. Udah kita bahas pada bagian sudut. Ini namanya sudut dalam berseberangan. Ketika ada dua garis sejajar, dipotong oleh sebuah garis lainnya, maka ini namanya dalam berseberangan. Dan nilainya sama. Kalau ini sudut B, maka ini yang sudut B berikutnya. Oke. Kalau ini sudut C, maka yang mana C? Belakangnya ini. Ini tolak belakang mereka, sudutnya sama. Oke. Nah, karena ini kongruen, maka kita bisa bandingkan. Alas pada segitiga yang kecil adalah DQ. Yang depan sudut C-nya adalah DQ. Itu yang mau kita cari. Dibagi, depan sudut C pada segitiga yang besar adalah AB. Oke. Sama dengan PD yang diketahui sisinya berikutnya, meskipun dalam bentuk X, dia kongruen dengan BP. Kenapa kongruennya sama BP? Karena sama-sama di depan sudut A. Sudut A-nya adalah X, depan sudut A di sini adalah 2X si BP. Masukkan angkanya. DQ per 10 sama dengan X per 2X. X-nya bisa kita coret. Sehingga DQ 10-nya kali silang jadi 10 per 2, 5 cm. Maka jawabannya adalah D. Oke? Lanjut soal nomor 6. Jika A per 3 dikurang 1/3A tambah 1/A kurang 1/2A sama dengan 3 per 2A, maka hasil kali dari nilai A yang mungkin. Hasil kali dari nilai A yang mungkin. Jadi ada beberapa buah nilai A nanti kita kalikan. Oke? Misalkan A1 kali A2 kali A3 dan seterusnya. Ini sama dengan berapa? Tergantung ada berapa buah banyak nilai A-nya. Itu pengertian dari hasil kali dari nilai A yang mungkin. Nah, masalahnya gimana cara kita mencari nilai A-nya? Kalau kita punya persamaan dalam bentuk pecahan, oke, maka langkah pertama yang kita lakukan, ubah bentuknya sehingga nggak menjadi pecahan. Oke, dengan cara apa? Kali semua dengan kira-kira bilangan yang akan menghasilkan semua pecahan ini. Ada 3, ada 3A yang menghilangkan semua penyebutnya ini. Ada 3, ada 3A, ada A, ada 2A, ada 2A. Berapa KPK dari semuanya? Bilangan yang bisa dibagi sama semua angka yang ada di sini. 6A. 6A bisa bagi 3? Bisa. 6A bagi 3A juga bisa. 6A bagi 2A juga bisa. Maka ini nanti jadi berapa? Ketika kita kali sama 6A, A kali 6A, 6A kuadrat. Dibagi 3, 2A kuadrat. Oke? 6A kali 1 bagi 3A, kurang 2. 6A kali 1, 6A dibagi A, jadi 6. 6A kali min 3, jadi min 18A dibagi 2A,
kurang 9. 6A kali 3, 18A dibagi 2A. Jadi berapa? Ini, oh sorry, ini salah. Hampir aja. Ini 1 nih. Nih, 1 angkanya. 1 per 2A, 1 per 2A. Jadinya 6A kali 1, 6A dibagi 2A berapa itu? 3. 3 per 2A kali 6A, jadi berapa? 9. 6A kali 3, 18A, bagi 2A dapatnya 9. 2A kuadrat, semua angka ini pindahkan ke sebelah. Min 2, min 3, jadi min 5. Tambah 6, 1. 1 pindah ke sebelah, 9 kurang 1, 8. Ketika kita bagi 2, maka dapatnya A kuadratnya 4. Kalau A kuadrat 4, maka A-nya sama dengan, jangan pernah jawab 2. Oke? Tapi plus minus 2. Setiap kita menghilangkan kuadrat, yang asalnya kuadrat, maka ketika kita tulis A-nya saja, maka jawabannya selalu plus minus. Saya gini, E kuadratnya 25, maka X-nya jangan tulis 5, tapi plus minus 5. Apa arti plus minus 2? Berarti A-nya bisa ada 2 kemungkinan. A pertamanya 2, A2-nya min 2. Yang ditanya apa? Hasil kali A yang mungkin. Berarti A1 kali sama A2. 2 kali min 2, min 4. Jadi jawabannya adalah E. Oke? Jadi intinya mana? Intinya ini kali 6A. Sip. Oke, kita cukupkan. Kita lanjut soal 7 sampai 12 atau 13 pada video berikutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.